Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Amin untuk melanjutkan pembelajaran PAI. Hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Ya, kemarin kita sudah belajar bab pertama, sekarang kita lanjut ke bab kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan sambil Pak Amin terangkan, silakan anak-anak menyimak materinya. Silakan dibuka buku Al-Hikmahnya halaman 11. Jadi, materi kita di bab kedua ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada Rasulnya. Jadi ada dua bab. Cuma karena babnya cukup panjang, hari ini, pertemuan kali ini kita cukup membahas satu bab saja, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Sebelum kita mengetahui pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu mari kita pahami arti daripada rukun iman itu. Apa sih sebenarnya rukun iman itu? Silakan sambil disimak bukunya ya. Jadi rukun itu artinya pokok atau dasar. Sedangkan iman itu artinya percaya. Artinya berarti rukun iman pokok-pokok atau dasar daripada kepercayaan atau keimanan seorang manusia atau khususnya umat Islam. Orang yang beriman itu disebut dengan orang mukmin. Kalau orang Islam itu muslim, kalau orang beriman namanya mukmin. Dan iman itu tidak hanya sekedar iman percaya, tapi ada 3 tahapannya. Pertama adalah meyakini dalam hati secara yakin benar-benar, kedua mengucapkan secara lisan, ketiga mengamalkan secara perbuatan. Itu tandanya dia beriman. Nah, sekarang apa pengertian daripada beriman kepada Allah? Artinya bahwa mempercayai dengan sungguh-sungguh, dengan seyakin-yakinnya hanya kepada Allah lah Tuhan kita. Jadi hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu ya. Dan iman kepada Allah ini adalah rukun iman yang pertama. Ingat ya, rukun iman itu ada 6. Masih ingat semuanya? Baik, mari kita coba ingat-ingat kembali. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan terakhir yang ke-6, iman kepada qada dan qadar atau takdir. Itu adalah rukun iman. Anak-anak kelas 4 harus wajib tahu dan hafal semuanya. Nah, pelajaran pada pagi hari ini kita membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Ya, tadi sudah paham tentang pengertian rukun iman ya. Berikutnya adalah terkait dengan iman kepada Allah. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah? Tentunya kita harus kenal, harus tahu dulu siapa Allah itu, bagaimana sifatnya Allah itu, supaya kita tahu. Kalau kita sudah tahu tentang Allah, maka kita akan semakin yakin dan percaya terhadap Allah. Terus bagaimana Pak cara mengenal Allah itu? Silakan dibuka bukunya Cara Mengenal Allah halaman 12-13. Ada 3 cara kita bisa mengenal Allah. Yang pertama adalah dengan cara mengenal Allah melalui alam semesta. Perhatikanlah alam sekitar kita anak-anak. Ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada pohon, ada gunung, ada api, ada batu. Semua itu tentunya tidak mungkin datang dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Lah, siapa yang menciptakan semua itu? Pasti bukan manusia, yaitu adalah Allah. Bagaimana orang bisa menciptakan planet? Kan nggak mungkin. Pasti yang bisa menciptakan itu adalah orang yang sangat hebat. Siapa itu? Itu Allah.
Ya. Kemudian karena memang Allah itu sifatnya Al-Khaliq, artinya pencipta, sedangkan ciptaannya itu namanya adalah makhluk. Dan makhluk ciptaan Allah itu ada dua macam. Ada makhluk yang tampak, ada makhluk yang tak tampak. Makhluk yang tampak itu ya seperti kita, manusia, tumbuhan, binatang, batu, gunung, itu semuanya makhluk yang tampak. Sedangkan makhluk yang tak tampak itu contohnya juga ada malaikat, setan, jin, iblis, itu adalah makhluknya Allah juga, cuma tak tampak, tidak bisa kita lihat. Itu ya. Pertama tadi, dengan cara kita melalui alam semesta. Dengan kita mempelajari alam semesta, kita akan kenal dengan Allah. Yang kedua, cara mengenal Allah adalah dengan cara melalui Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sangat lengkap anak-anak, tentang siapa itu Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, semuanya digambarkan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang hebat apapun bisa membuat Al-Quran. Hanya Allah yang mampu, karena dalam Al-Quran itu dikisahkan mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zaman nanti di akhirat di surga, itu semua diceritakan. Nggak mungkin orang bisa menceritakan seperti itu. Yang membuat hanya Allah, gitu ya. Yang ketiga, cara mengenal Allah adalah dengan cara mengenal Asmaul Husnanya Allah, atau nama-nama baiknya Allah. Dalam pelajaran kali ini ada 3 Asmaul Husna yang harus anak-anak pahami. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Tapi pada pembelajaran kelas 4 ini anak-anak cukup belajar 3 dulu. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha melihat. Kedua, Al-Adlu, artinya Allah Maha adil. Yang ketiga, Al-Azim, artinya Allah Maha agung. Al-Basir, Allah Maha melihat. Harus yakin anak bahwasanya Allah itu senantiasa melihat bagaimanapun kondisi kita. Mau sembunyi dimanapun kita, mau di dalam hati kita berkata kotor, itu Allah Maha tahu, Maha melihat. Kita mau berbuat jahat seperti apapun, di tempat yang tersembunyi pun Allah juga pasti akan melihat. Kalau kita yakin Allah Maha melihat, maka kita akan hati-hati dalam berbuat, tidak akan berbuat tindakan yang jahat atau yang buruk. Yang kedua tadi Al-Adlu, artinya Allah Maha adil. Allah itu adil anak-anak terhadap perbuatan manusia. Orang kalau baik pasti besok akan diberi pahala, dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang jahat, orang buruk akhlaknya, pasti dia akan mendapat balasan setimpal, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Itu tandanya Allah adil. Tidak ada orang baik masuk neraka, orang jahat masuk surga, itu tandanya Allah nggak adil. Tapi Allah itu sangat adil. Yang ketiga adalah tadi Al-Azim, artinya Allah Maha agung. Agung itu artinya sangat luar biasa, sangat besar, sangat tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Bagaimana Allah bisa menciptakan matahari, planet, bumi, dan seisinya, itu tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia. Itu tandanya Allah Maha agung. Jadi 3 Asmaul Husna itu tolong dipahami dengan baik. Baik ya anak-anak, itu dulu materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan anak-anak cermati dengan baik, dipelajari dengan baik, ditambah dengan dibaca di bukunya supaya lebih jelas. Baik, berikutnya adalah tugas dari Pak Amin untuk materi yang pertama. Apa saja tugasnya? Yang pertama, anak-anak wajib menghafal 6 rukun iman. Kelas 4 harus hafal. Rukun iman ada 6 tadi, iman kepada Allah sampai iman kepada qadar dan qadar, semuanya harus hafal. Di buku ada halaman 12, silakan dihafalkan, nanti di video direkam ke Pak Amin. Kedua adalah menghafalkan 3 Asmaul Husna tadi beserta artinya. Al-Basir artinya Maha melihat, Al-Adlu Maha adil, Al-Azim Maha agung, harus hafal. Di video juga dikirim ke Pak Amin. Yang ketiga, silakan anak-anak dibuka bukunya, dikerjakan pertama halaman 12. 1 sampai halaman 13, 1 sampai 10 itu dikerjakan. Yang kedua halaman 13 silakan dibuka. Halaman 16 dibuka, 16 1 sampai halaman 17 10. Jadi halaman 12 sampai 13, 16 sampai 17 semuanya dikerjakan dengan baik. Kalau sudah selesai seperti biasa difoto dan dikirim ke Pak Amin. Baik, itu dulu materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak paham semuanya dan mampu mengerjakan dengan baik. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.